Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk insan Pegadaian sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai insan Pegadaian di seluruh Kanwil 5 Manado dan juga di seluruh Indonesia. Ketemu lagi di podcast Ganyang Fraud, kali ini dipersembahkan oleh PT Pegadaian Area Gorontalo. Dan perkenalkan, saya Mawar yang akan menjadi host di episode kali ini, yaitu Anatomi Pelaku Fraud. Insan Pegadaian, di episode podcast Ganyang Fraud kali ini, kita punya narasumber, yaitu Bapak Fauzi Ghazali, selaku Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Gorontalo. Nah, biar lebih afdol nih, kita biarkan nih Pak Fauzi sendiri memperkenalkan dirinya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Mawar. Perkenalkan, saya Fauzi Ghazali, Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Gorontalo. Baru bertugas selama 2 bulan di sini. Sebelumnya saya sebagai Ketua Tim Audit di Kanwil 2 Pekanbaru, 4 tahun menjalani tugas di Satuan Pengawasan Intern. Alhamdulillah di Pegadaian sudah bekerja selama 18 tahun. Wow, 18 tahun, luar biasa ya. Nah, jadi insan Pegadaian, ternyata Pak Fauzi Ghazali ini sebelum menjadi Deputi Bisnis di Pegadaian Area Gorontalo, beliau juga pernah menjadi Ketua Tim Auditor di Kanwil Pekanbaru. Nah, pastinya ya Pak ya, sebagai Ketua Tim Auditor, sudah sangat-sangat familiar lah yang namanya dengan fraud. Pasti sudah sangat-sangat mengerti nih, apa arti fraud itu apa aja, gejala-gejala dari pelaku fraud. Nah, sebelum kita mengenali nih anatomi pelaku fraud, bisa dijelaskan sedikit mungkin ya Pak tentang pengertian fraud itu sendiri apa dan apa aja sih fraud itu? Jangan sampai kita salah mendeteksi fraud nih di unit kerja kita. Ya, terima kasih Mbak Mawar. Nah, memang beberapa kali ya, beberapa kesempatan juga pada saat saya lakukan kunjungan begitu, pernah memang saya tanyakan kan antara satu dengan yang lain, fraud ini wah bisa beda-beda nih jawabannya ya. Oh gitu? Iya. Dan ini kunjungannya dilakukan ketika masih jadi tim auditor atau Iya, sudah jadi ketika deputi masih bisnis? tim auditor juga pada saat sekarang saya sebagai deputi bisnis, Oh, gitu. kunjungan korlet masih ada perbedaan-perbedaan terkait pengertian fraud itu sendiri ya. Jangan tanya saya Pak. Namun secara garis besar ya, Mhm. pada intinya karena kebetulan tahun lalu saya juga certified untuk forensic auditor ya, itu menurut standar kinerja kompetensi Indonesia bahwa fraud itu sendiri digarisbawahi akal bulus. Akal bulus. Akal bulus itu apa sih? Berarti ada niat jahat. Jadi kalau ada istilah di dunia kriminologi itu namanya mens rea. Mens rea itu artinya adanya niat jahat. Artinya ini dilakukan secara sengaja ya. Sengaja penyalahgunaan, pelanggaran ya, seperti memanipulasi, mengelabui begitu ya, penipuan dan lain-lainnya. Itu tujuannya memang untuk menguntungkan diri sendiri, juga bisa jadi untuk menguntungkan orang lain. Oh, Ya. betul. Nah, jadi ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang diuntungkan begitu. Nah, jadi intinya sih tadi ada niat jahatnya ya. Nah, karena barangkali ya kita ada melakukan pekerjaan yang keliru tetapi tidak ada niat jahatnya, itu tidak bisa kita kategorikan sebagai fraud. Begitu. Nah, karena Walaupun Mhm. merugikan. walaupun merugikan. Nah, karena itu masuk kategorinya kelalaian. Oh. Atau istilahnya di kita namanya maladministrasi. Nah, jadi kelalaian itu ada yang timbul kerugian, ada juga kelalaian yang tidak timbul kerugian. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya nih kita ingin membantu ganyang fraud, ya kan? Nah, kira-kira mungkin kita perlu tahu dong, fraud ini apa aja sih Pak? Gitu. Ya, kalau secara garis besarnya ya, itu ada yang namanya fraud tree atau pohonnya fraud. Ya, secara umum itu memang terbagi 3. Ya, ada yang namanya korupsi, dan yang kedua ada yang namanya penyalahgunaan aset, dan yang ketiga ada yang namanya penyalahgunaan laporan keuangan. Nah, kalau korupsi ini sendiri tentunya ini berhubungan dengan keuangan negara. Karena memang ada banyak sih, ada 7 jenis itu terkait korupsi. Nah, diantaranya ada pemerasan, kemudian ada penyalahgunaan wewenang, kemudian ada konflik kepentingan, kemudian ada suap menyuap dan lain-lainnya. Nah, yang paling banyak terjadi sih kalau di Pegadaian ya kita khususnya itu ke penyalahgunaan aset. Itu apa? Penyalahgunaan uang kas, penyalahgunaan barang. Nah, kan banyak yang terjadi, kurang uang kas, dipakai uang kas kita. Kemudian
dilakukan barang jaminan fiktif seperti itu, markup, pengadaan yang ada semacam yang larinya bisa jadi juga nanti ke korupsi karena ini yang digunakan adalah uang negara. Yang paling jarang terjadi itu penyalahgunaan laporan keuangan. Ya. Itu jarang ya? Jarang terjadi karena memang untuk auditnya ya, untuk laporan keuangan negara, salah satunya laporan pegadaian ini benar-benar diaudit ya, baik dari internal kita, internal audit juga eksternal audit selaku regulator ya yang mengaudit, sehingga memang penyalahgunaan terhadap laporan keuangan ini sangat minim lah terjadi di pegadaian. Oh, iya. Karena kalau pegadaian sendiri ya Pak, paling banyak kita berhubungan dengan aset-aset ya kan? Iya, benar. Outletnya banyak, ribuan, dan untuk kerja di bagian keuangan juga memang tidak banyak ya. Iya. Bagian-bagiannya gitu, yang paling banyak ya outlet-outlet di mana Iya. di situ ada uang kas, ada barang jaminan emasnya gitu. Nah, kita bisa nggak sih sebenarnya mendeteksi fraud itu dari awal Pak? Bisa nggak sih dideteksi, atau nanti ketahuan nanti kalau udah banyak aja gitu, atau nanti ketahuan kalau misalnya ketika atasannya datang terus loh barang-barangnya kemana gitu? Iya. Harusnya bisa dong, harusnya bisa. Karena itu sebelum kita jawab itu bisa atau tidaknya kan kita harus paham dulu ya, paham dulu berbicara tentang fraud itu pengertiannya apa sih tadi kan barangkali secara garis besar ya. Iya. Pembagian fraud itu ya yang namanya fraud tree. Nah fraud ini kan itu secara harfiah ya, dan kebetulan saya juga punya sertifikasi untuk Certified Forensic Auditor. Nah itu menurut standar kinerja kompetensi Indonesia bahwa fraud itu kata kuncinya di akal bulus atau niat jahat. Nah jadi kalau berbicara di dunia kriminologi ada yang istilahnya mens rea. Mens rea itu tadi namanya niat jahat. Jadi fraud itu sendiri sebagai niatan dari seseorang begitu ya untuk penyalahgunaan wewenang yang digunakan untuk mengelabui, memanipulasi dan lain-lainnya. Ya itu baik untuk tujuan kepentingan diri sendiri ataupun tujuan untuk menguntungkan orang lain begitu kan, itu masuk kategori fraud. Nah tadi yang Pak Mawar sampaikan, gimana sih ini biar tahu Pak, bisa langsung tahu nggak fraud begitu kan? Nah ini juga kita harus paham juga ada yang namanya istilah fraud triangle ya, segitiga fraud. Nah ini sebelum kita apa sih fraud itu tadi yang sudah kita sampaikan dan bagaimana caranya, kita kan harus tahu mengapa fraud ini bisa terjadi. Jadi ada alasan. Ada alasan. Gitu. Nah ya, sehingga sebabnya kita ketahui ya, dan nanti bagaimana caranya ini bisa match untuk menghilangkan sebabnya. Nah jangan sampai kita mengetahui atau membuat ini cara mengatasi fraud, tetapi sebabnya fraud ini tidak kita identifikasi. Nah, jadi fraud itu ada namanya fraud triangle, ada yang namanya pressure, kemudian rasionalisasi dan opportunity. Nah, pressure ini tekanan dong, ya wajar dong. Namanya kita bekerja pasti ada yang namanya target, ya. Itu kalau bicara internal, tapi ada juga pressure ini dari eksternal. Nah bahkan dari keluarga kita, barangkali saudara kita, barangkali teman kita, ini bisa saja motif-motif finansial, ekonomi menjadi latar belakang pressure pada saat kita bekerja. Kemudian ada namanya rasionalisasi, pembenaran. Nah pembenaran ini kita ini kan sering yang namanya zaman sekarang ya, kita komunikasi, informasi ya, kita punya grup, kita punya teman-teman. Nah sering ini menanyakan bagaimana sih kegiatan-kegiatan operasional yang dilakukan di sana sehingga mencapai target. Nah, tips dan trik. Tips dan trik. Nah, tips and tricks ini kan bisa jadi dua sisi ya. Satu bisa jadi yang positif dan satu bisa jadi yang negatif. Kan dari seperti situ itu. bisa muncul fraud juga. Bisa jadi muncul juga karena apa? Tips and trick yang negatif ini bisa menjadi pembenaran. Rasionalisasi itu tadi. Sehingga ini menjadi salah satu penyebab. Dan yang ketiga yaitu opportunity. Opportunity ini peluang. Nah, peluang apa Pak? Kesempatan. Kesempatan apa Pak? Akibat dari kelemahan sistem. Ya, kelemahan sistem pengendalian internal. Apa Pak? Misalnya tidak dilakukan waskat, contohnya seperti itu. Tidak dilakukan verifikasi, ya. Tidak dilakukan konfirmasi seperti itu. Itu kan bagian dari pengendalian internal tentunya ya. Sehingga kelemahan-kelemahan sistem ini bisa juga menjadi peluang fraud. Nah, kalau berbicara pressure dan rasionalisasi itu kan personal kita dong masing-masing ya. Karena sulit diukur begitu.
Nah, yang bisa dilakukan itu adalah memperkecil ya peluang fraud itu dengan memperbaiki opportunity tadi, ya, mengecilkan peluang-peluang itu tadi dengan apa? Memperbaiki sistem pengendalian internal. Nah, itu sih yang harus diperbaiki ya. Kalau untuk fraud bisa di mana aja ya, bisa kapan saja ya. Nah, dan bisa ya apa namanya di mana-mana kan begitu, sehingga ini yang perlu kita perbaiki begitu. Nah, jadi terlepas dari pengendalian internal kita nih Pak, misalnya sudah ada bibit-bibit nih, ada bibit-bibit fraud di dalam unit kerja kita. Nah, gimana kita sebagai teman di unit kerja itu bisa mengidentifikasi ada nggak sih yang fraud gitu di antara kita gitu kan? Nah, gimana caranya tuh? Ini menarik ya, karena tadi kan hubungannya dengan temanya anatomi ya. Iya. Anatomi ini ya, kalau tadi Mbak Mawar cerita anatomi itu potongan bagian tubuh. Ya, kalau dihubungkan dengan fraud ini anatomi apa sih Pak? Apakah pelaku fraud itu organ-organ tubuhnya? Nah ya, tapi ini hanya semacam istilahnya ya, yang saya pelajari dan yang saya pahami, dan juga saya alami case-case ya, case-case yang pernah ditangani pada saat saya menjabat sebagai tim SPI begitu. Nah, ada yang namanya simptom atau gejala-gejala, dan ini merupakan ciri-ciri atau karakteristik. Nah, contohnya apa? Misalnya pertama terkait lifestyle dari pelaku fraud itu sendiri. Tiba-tiba ini gaya hidupnya mendadak berubah, ya. Sebentar-bentar belanja ke mall, ya. Sebentar-sebentar karaokean misalnya kan. Sebentar-sebentar naktirin teman-temannya gitu kan, hobi begitu. Kemudian juga berbicara habits, ya, habits dia dalam bekerja. Nah, ini tiba-tiba kok biasanya rajin, pagi sorenya sudah selesai pekerjaan, sudah pulang, tiba-tiba nih kerjanya setiap hari sampai malam. Nah, ini kan bisa dua sisi ya. Ada yang memang benar-benar menyelesaikan pekerjaannya, ada dalam tanda kutip ada sesuatu yang dikerjakannya. Ngapain ya? Nah, karena ini berbicara lagi case-case di lapangan ya. Kemudian juga ada terkait pergaulannya. Nah, ini kan perlu kita tahu juga ya. Terkadang kita ini harus sering ajak ngobrol tuh, baik itu sesama rekan kerja ataupun atasan, ya kita ajak ngobrol dong. Nah, rekan kerja kita atau bawahan kita, pergaulannya pulang kerja itu kemana aja, siapa benar dia kadang langsung pulang ke rumah, atau mungkin ada komunitas-komunitas. Nah, ini bisa menjadi simptom juga. Nah, bahkan ada karyawan kita ini komunitasnya komunitas motor-motor trail mewah gitu, tetapi dari sisi fungsionalnya atau perannya itu masih di operasional di staff begitu kan. Nah, dari sisi penghasilan juga, kalau kita lihat secara penghasilannya barangkali kurang match begitu kan dengan komunitasnya kan. Nah, ini menjadi simptom tadi ya, ciri-cirinya. Jadi 3 tadi sih terkait lifestyle-nya, kemudian habits-nya, kemudian lingkungannya, seperti itu. Jadi ketiga ini penting ya bagi kita untuk melihat rekan kerja kita di unit kerja kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan gitu ya Pak. Cuman Pak, kadang-kadang kan begini, tadi Bapak mention tentang komunikasi dengan teman kerja ya, teman di unit kerja. Kadang-kadang ketika kita komunikasi, misalnya hal-hal yang biasa aja dan kita masuk ke mungkin agak sedikit pribadi, biasanya kita sering dengar orang tuh ngapain sih nanya-nanya kayak gitu, itu kan urusan pribadi aku gitu ya, aku mau gabung di komunitas mana kek, terserah mau ke mall tiap hari, duit-duit gue ya gitu kan Pak. Nah, itu gimana coba caranya kita bukannya juga kepo ya Pak, kira-kira untuk caranya lah untuk pendekatan dan tidak terkesan terlalu kepo gitu ya, dan kita juga nggak ingin terkesan terlalu langsung ngejudge, wah ini fraud nih, ada perubahan nih gitu. Ada nggak tips dan trik gitu dari Bapak Fauzi sendiri? Ya, itu berbicara komunikasinya harus smooth dong ya. Nah, kalau kita bertanya itu ya kepada rekan kerja, kemudian ke bawahan kita ya tidak secara langsung kita sampaikan, tetapi barangkali kita bisa sering ngajak dalam kondisi-kondisi yang tidak formal. Nah, tetapi kalau misalnya dalam kondisi formal di kantor misalnya kan, kita nanyakan gitu kan, ada rasa keengganan barangkali dari bawahan kita atau rekan kerja kita yang ingin menyampaikan begitu. Tetapi pada saat kita ajak di kondisi yang non formal, misalnya sesekali kita ngajak ngopi bareng, nah cerita di situ. Nah, biasanya pengalaman saya juga ya, ketika kita
ajak ngobrol di situasi dan kondisi yang tidak formal, yang santai, yang cozy begitu kan. Nah di situ malah banyak cerita, Pak, saya ini Pak punya komunitas ini, sering gabung di sini misalnya kan. Malah jadinya curhat begitu. Jadi intinya situasi dan kondisinya harus dicocokkan, harus di-matchkan, sehingga informasi yang didapatkan itu lebih terbuka, lebih transparan oleh rekan kerja kita ataupun juga bawah kita. Dan informasi juga berasal dari yang bersangkutan itu sendiri, bukan dari katanya orang lain, begitu ya Pak. Nah sekarang nih aku mau nanya nih Pak, kalau pelaku fraud itu sebenarnya emang bakal kelihatan gitu gejalanya kalau emang dia sekarang lagi melakukan fraud gitu? Ada nggak sih yang nggak kelihatan Pak, yang benar-benar nggak ketahuan gitu kalau dia fraud sama sekali, kecuali ketika diperiksa dengan benar gitu? Nah itu kuncinya di lagi-lagi ya sistem pengendalian internal. Nah jadi kalau kita berbicara sistem pengendalian internal ya, itu ada 8 unsur pengendalian internal. Apa itu? Ya, organisasi job desk-nya. Nah ini tadi ya, pelaku tadi itu benar-benar ada tidak job desk-nya sesuai struktur organisasi. Nah ya, job desk itu apa? Tugas tanggung jawabnya, kemudian indikator keberhasilan kinerjanya, kemudian wewenangnya. Oke. Kemudian apa? Dalam pengendalian internal ini si pelaku ini memiliki sarana prasarana kerja enggak? Nah itu bagian dari pengendalian internal. Kemudian anggarannya disediakan tidak? Metode kerjanya ada atau tidak? Kemudian berbicara lagi kompetensinya, ya dia punya kompetensi nggak di situ? Kemudian dalam bekerja dia ada perencanaan, kemudian data dokumentasi, kemudian pelaporan dan monitoring dan evaluasi atau review internal. Nah siapa yang mereview ini? Ya ini atasan langsung. Karena itu ya pengendalian internal itu di ujungnya itu wajib ada yang namanya review internal atau monitoring evaluasi. Nah ini apa contohnya? Ya setiap pekerjaannya itu kan dilakukan verifikasi, dilakukan konfirmasi, begitu kan. Nah ini yang barangkali ya, yang perlu lebih ditingkatkan, sehingga verifikasi pekerjaan dari barangkali sesama rekan kerja, kemudian juga dari bawahan ke atasan, ini yang barangkali perlu ditingkatkan, karena memang ya verifikasi ini menjadi sangat penting, ya. Karena itu tadi lagi-lagi gejalanya ya. Nah, kalau kita lakukan verifikasi secara rutin, benar-benar kita lakukan, nah, insya Allah pencegahan terkait penyalahgunaan, baik itu fraud ataupun tidak, itu bisa dicegah. Ya. Nah, lagi-lagi ada juga akar masalahnya nih, tidak mau melakukan verifikasi, begitu kan? Karena apa? Ini membuat tidak harmonisnya hubungan. Ada tanda kutip, wah ini semacam tidak dipercaya, begitu kan. Betul, nah makanya saya beberapa kali kunjungan ke outlet ya, sampai sekarang pun selalu saya sampaikan, kita wajib percaya ya dengan bawahan kita, wajib percaya dengan rekan kerja kita, tetapi trust but verify. Gitu. Insan Pegadaian catat, trust but verify. Nah ini Pak, saya mau tanya nih Pak, sekarang kan Bapak deputi bisnis di area Gorontalo, baru jalan 2 bulan ya kan? Pastinya ada perbedaan dong ya, tugas-tugas jenis pekerjaan dengan sewaktu menjadi tim auditor dulu. Nah kira-kira nih dalam mengenali potensi-potensi fraud yang ada di unit kerjanya Bapak, caranya akan dibedakan nggak dengan sewaktu jadi auditor gitu, atau sama aja gitu perlakuannya? Apalagi tadi Bapak berbicara tentang komunikasi yang smooth begitu. Iya, tentu saja ada sedikit perbedaan, tapi secara umum hampir sama sih, hampir sama. Barangkali pendekatannya ya. Nah kalau pada saat saya bertugas sebagai ketua tim audit ya, pendekatannya kan lebih ke analisis data begitu ya, analisis data sebelum melakukan audit ya. Sehingga pendekatan risk based audit atau audit berbasis risiko di situ sangat dikedepankan ya. Kemudian pada saat melakukan komunikasinya ini kan pada saat melakukan auditnya begitu. Nah jadi kombinasi ya. Nah pada saat menjabat sebagai deputi bisnis tentunya ini jumlah interaksi dan komunikasi kan lebih tinggi dan lebih intens. Nah, karena memang langsung melakukan yang namanya instruksi, kemudian mengarahkan. Nah, baik itu rekan kerja ataupun teman-teman ya sebagai bawahan juga. Nah, sehingga komunikasi intensnya kan lebih tinggi ya dibandingkan pada saat melakukan audit. Tapi ini menurut saya bisa dikolaborasikan ya. Kolaborasikan, tetap mengkombinasikan ya
melakukan analisa data juga ya, kemudian mengkombinasikan dengan bagaimana sih hasil komunikasi yang kita lakukan dengan rekan kerja kita, kemudian dengan tim yang kita pimpin begitu, sehingga ini lebih dalam lagi sih sebenarnya untuk cepat mengetahui potensi-potensi fraud. Nah, karena apa? Kalau di audit itu ada namanya prosedur auditnya, ada 7 hal. Saya rasa untuk deputi bisnis bisa lebih disimpelkan. 3 poin yang saya ambil. Yang pertama apa? Melakukan yang namanya observasi langsung, kan pengamatan. Turun ya? langsung. Turun Ya? langsung kan ke lapangan. Nah, kalau pada saat tim audit untuk observasinya kan waktu terbatas. Ya. Tapi pada saat menjabat sebagai deputi bisnis yang langsung terlibat di operasional, di supporting, nah ini kan langsung bisa melakukan observasi sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan begitu kan. Nah, yang kedua melakukan yang namanya konfirmasi. Konfirmasi ini tidak hanya langsung ke maaf dalam tanda kutip pelaku fraud itu sendiri, tapi konfirmasi ke pihak ketiga, misalnya rekan kerjanya kita aja ngobrol, atau misalnya kita konfirmasi kepada bawahannya, stafnya begitu ya. Kemudian kita konfirmasi juga pihak-pihak yang katakan pelaku fraud ini yang melakukan kerjasama dengan eksternal, kita lakukan konfirmasi itu. Nah, tadi yang pertama observasi, kita amati ya gerak-geriknya, habitsnya itu ada perubahan atau tidak, kemudian kita lakukan konfirmasi ya, dan yang ketiga ini kita lakukan interview secara langsung, wawancara, inilah yang tanda kutip smooth komunikasi tadi. Nah, langsung ke pelakunya itu, nah dengan kondisi-kondisi yang barangkali situasi yang non formal pastinya, sehingga kondisi non formal itu biasanya informasi ya, bahkan curhatan-curhatan itu timbul di situ. Yang seperti tadi ya yang Bapak bilang ya, benar. Jadi jangan sampai juga Pak Fauzi sebagai deputi tiba-tiba kunjungan ke outlet dan teman-teman di outlet tuh merasa kayak ini aku lagi dikunjungi Pak Deputi atau lagi diperiksa nih sama tim auditor. Dan ini yang terakhir Pak Fauzi, boleh dong di-share pesan dan tips kepada seluruh insan pegadaian di seluruh Indonesia terkait Ganyang Fraud. Silakan Pak. Oke. Memang ya program Ganyang Fraud ini menurut saya ini sangat tepat ya di era informasi dan komunikasi yang saat ini sedang boomingnya begitu. Karena apa? Terkait komunikasi ini kan sangat panjang, dari kantor pusat, kantor wilayah, kantor area, cabang, bahkan sampai ke level unit. Program seperti Ganyang Fraud ini kan bisa memutus hambatan rantai komunikasi ya. Nah, ini merupakan sangat tepat di era sekarang ini, sehingga pesan-pesan pencegahan, pendeteksian terkait fraud ini bisa sampai ke seluruh insan pegadaian yang ada di seluruh Indonesia. Nah, terkait tipsnya ya untuk tadi kita berbicara tentang anatomi pelaku fraud dan fraud itu sendiri ya. Yang pertama saya selalu sampaikan ya, baik itu ke tim saya dan juga pada saat saya sebelumnya sebagai tim SPI kepada audit atau obrik yang saya audit begitu, saya sampaikan bahwa kita bekerja ini dekat dengan 2 orang ya. Siapa itu Pak? Yang pertama dekat dengan si Untung ya. Untung. Si Untung. Okay. Dan yang kedua dekat dengan si Slamet. Oke. Karena apa? Ya bagi saya ya, yang namanya bisnis itu opportunity dibagi risk ya, mampu melihat peluang ya untuk mencapai target kinerja ya, tentunya yang dihasilkan adalah profit, tetapi juga di sisi yang lain mampu mengelola resikonya, sehingga dua-dua ini harus jalan secara berbarengan ya, tidak bisa harus dipilih salah satu, tetap harus dibarengi. Nah, yang kedua kita wajib proaktif apa? Melaporkan jika kita melihat atau menemukan ya kegiatan-kegiatan yang berpotensi fraud yang dilakukan rekan kerja kita, bawahan kita ya, ini segera kita laporkan ya. Kemana laporkannya? Ada 3 fasilitas di pegadaian. Yang pertama, laporkan ke atasan langsung. Ya. Yang kedua, bisa melaporkan ke tim SPI ya, tim audit. Atau yang ketiga, melalui jalur yang namanya WBS, Whistleblowing System. Nah, yang itu cocok Pak. Cocok? Iya, karena biasanya kan teman-teman jika menemukan adanya fraud di unit kerja atau ada terlihat gejala-gejala seperti itu, biasanya takut untuk melaporkan, nggak enak gitu kan Pak ya. Oke, sehingga
sering dipilih yang melalui jalur WBS ini ya, Ya. whistleblower itu. Padahal di satu sisi pun melaporkan ke atasan langsung tentunya juga atasan memiliki yang namanya profesionalisme dan tanggung jawab yang juga merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya ya. Barangkali ya fraud yang dilaporkan ini belum tentu fraud, namanya kan masih pelaporan ya, harus diidentifikasi dulu ya, bukti-buktinya, evidence-nya seperti apa. Barangkali ini bukan fraud, hanya sifatnya tadi yang pernah yang tadi kita ceritakan di awal, ini bukan kategorinya fraud, barangkali hanya kelalaian seperti itu. Atau juga melaporkan ke tim SPI, tentunya tim SPI juga memiliki kode etik kerahasiaan dong. Nah, karena memang merupakan bagian dari kode etik tim SPI. Kemudian setelah tadi proaktif, dan yang terakhir yang paling penting kita ingat, fraud tidak hanya berdampak kepada diri kita, tetapi ini bisa berdampak kepada rekan kerja kita, bahkan atasan kita, dan bisa jadi bawahan kita. Oleh karena itu, yang pertama kita harus menjaga diri kita, jaga teman kita, dan yang terakhir jaga perusahaan kita. Iya, mantap Pak. Oke, baiklah insan pegadaian yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Kanwil 5 Manado. Demikianlah tips dan trik dari Bapak Fauzi Ghazali selaku Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Gorontalo. Maka berakhir sudah podcast Ganyang Fraud kali ini. Terima kasih banyak Pak sudah Sama-sama, bersedia Mama. hadir. Dan insan pegadaian semuanya, say no to fraud. Salam sadar resiko.